Nah lo, ijazah Jokowi asli, Roy Suryo sebut tidak adil, mau bawa kasus ke level internasional. Bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Bahwa tidak ada ataupun tidak ditemukan peristiwa pidana seperti yang disampaikan oleh Pendumas. Menanggapi hasil uji Bareskrim pada ijazah Jokowi, Roy Suryo menyebut Bareskrim hanya menyatakan identik, namun tidak menjelaskan apakah telah melakukan uji keaslian pada ijazah Jokowi. Sehingga, menurut Roy Suryo, uji lapor bukanlah akhir pembuktian. Hasil final ditentukan oleh pengadilan. Roy juga menuntut agar ijazah Jokowi ditunjukkan ke publik, bukan hanya narasi. Dan kebetulan ada uji tinta, uji kertas, hasilnya belum. Tintanya apa, kertasnya apa, dan satu lagi yang paling penting ya. Tadi kita perhatikan dulu, sepanjang awal tadi Pak Dirut mengatakan identik. Jadi hanya mengidentifikasi ini sama dengan ini. Yang diidentifikasi lainnya itu, kalau dalam ilmu pengetahuan, research, ini gold standard atau enggak? Ini udah diuji belum, itu asli atau enggak? Jangan sampai kemudian yang ini sama produksinya. Jadi diproduksi dulu yang sama, kemudian dibandingkan. Ya sama. Anda bilang bahwa identik itu tidak langsung menyatakan tidak langsung otentik. Yes. Ini belum final, Mas. Jadi yang final itu adalah pengadilan. Apalagi kalau final dan binding itu. Tapi yang perlu teman-teman polisi sadari bahwa tingkat kepercayaan publik itu terhadap Pak Jokowi terutama, dan kemudian juga lembaga kepolisian yang dianggap masih bisa dikooptasi oleh Pak Jokowi itu kan sekarang dalam titik yang terendah. Jadi sebenarnya untuk menyelamatkan supaya tidak gaduh itu ya diserahkan ke pengadilan, mestinya begitu ya Mbak Agi ya. Iya, saya rasa pernyataan polisi dan keputusan polisi ini malah akan makin kian gaduh ya, riweuh gitu. Karena orang bertanya begitu, apalagi kalau seandainya kita melihat berbagai kasus gitu ya, ada seringkali polisi itu bermain dan kemudian membuat kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, terutama dari kepolisian, ini kemudian kepercayaannya itu rendah begitu. Nah sekarang dengan adanya keputusan dari ini, kemudian penyidikannya dihentikan, mereka menyatakan bahwa semuanya asli, yaitu dari mulai ijazah, skripsi, ijazah UGM maupun ijazah SMA, pokoknya semuanya asli lah, nggak ada yang palsu, dan semuanya identik dengan ijazah teman-temannya Jokowi pada saat kuliah begitu. Nah ini kan menimbulkan pertanyaan juga Mas Yesus, mereka tidak menjelaskan loh siapa teman-teman Jokowi yang dikatakan ijazahnya itu identik begitu. Selain tadi seperti dikatakan Mas Hersu bahwa orang ini jadi bertanya-tanya begitu karena tidak dibuka di publik, kita hanya disuruh 100% percaya kepada kerja polisi begitu. Apa iya itu bisa sekian banyak rakyat yang sudah, apalagi mereka para ahli begitu ya, yang sudah meneliti ini sampai hampir tiap hari mereka bersuara, bahkan sampai detail sekali mereka melakukan penelitian, dan mereka ini bukan orang-orang sembarangan, mereka punya ilmunya begitu. Jadi hari ini kebenaran dan fakta sudah disampaikan. Ya, hari ini dari Bareskrim Mabes Polri melalui Direktur Dirtipidum Mabes Polri telah menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi SMA dan S1-nya adalah identik, sesuai, baik bicara masalah teknik cetak, tinta, stempel, kemudian tanda tangan, pengaman kertas dan sebagainya, baik untuk ijazah SMA maupun untuk ijazah S1 itu identik. Artinya apa? Hari ini fakta menyatakan bahwa Bapak memiliki ijazah. Yang diperiksa adalah ijazah asli. Artinya Bapak memiliki ijazah asli. Ya, Bapak adalah lulusan Universitas Gadjah Mada dan SMA 6 seperti itu. Dan tentu kami menyambut sangat baik karena kita hari ini telah mengikuti seluruh prosedur. Dalam hal ini Bapak Jokowi adalah
teradu ya. Jadi ada pengaduan atau biar mudah terlapor seperti itu ya, atas dugaan pemalsuan dan sebagainya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Hari ini terbukti bahwa Bapak telah menyampaikan kepada Bareskrim ijazahnya sudah diperiksa dan itu asli yang Bapak sampaikan, dan Bareskrim mengatakan identik. Begitu juga dengan bagaimana dengan lulusan yang sama juga dari UGM, baik itu ada yang lulus, ada yang angkatannya 89, ada yang angkatannya 80 juga begitu, ada yang angkatannya sesudah di bawah Pak Jokowi, artinya ada yang kakak kelas, ada yang adik kelas begitu, yang mereka ini bersuara dan mereka ini bukan orang sembarangan, mereka ada yang guru besar, mereka ini dosen, mereka ini doktor gitu, dan mereka menyuarakan dan mereka meragukan terhadap ijazah Pak Jokowi dengan berbagai alasan gitu. Ya. Dan bagaimana dengan Pak Kasmujo? Ya, jadi bagaimana dengan Pak Kasmujo gitu ya? Bagaimana dengan Pak Kasmujo? Bagaimana dengan tanda tangannya Pak Mitro, namanya itu bisa beda gitu ya? Itu akan dijelaskan dalam ini Mas Hersu, dalam konferensi pers Pak Juhandani tersebut ya, Direktur Didum yang menyatakan bahwa tanda tangan dari pembimbing utamanya yaitu Pak Ahmad Sumitro itu juga identik, jadi artinya adalah asli. Kita melihat secara kasat mata saja, saya bukan ahlinya, Mas Yesus bukan ahlinya, dan saya banyak ribuan orang lainnya gitu, netizen juga bukan ahli begitu, tapi melihat sekilas saja itu berbeda antara tanda tangan Pak Ahmad Sumitro di ijazah anaknya sendiri yang juga lulusan Fakultas Kehutanan UGM, yaitu Aida Greensbury yang sekarang bermukim di Australia. Dia mengunggah ijazahnya gitu, bahwa ijazah saya ditandatangani oleh ayah saya dan nama ayah saya adalah Sumitro, S-U-M-I-T-R-O, depannya sama ya, Ahmad begitu. Sementara di ijazah Pak Jokowi jelas tanda tangannya berbeda, tarikannya, ketegasannya, kemudian lengkung-lengkungnya itu berbeda, juga namanya memakai SOE gitu. Apakah seseorang, apalagi dia seorang profesor, ditulis di ijazah Pak Jokowi, ini di luar apakah dia profesor atau tidak begitu kan, itu juga menjadi polemik juga gitu. Tapi di situ apakah seseorang dengan level setinggi itu gitu, yang semuanya tuh serba rigid biasanya kan, dan mereka sangat teliti, namanya ditulis berbeda, apakah mau tanda tangan? Saya tidak pernah mau menandatangani ijazah, bukan ijazah ya, dia ijazah lembar pengesahan ya, gitu, lembar pengesahan dari lembar pengesahan begitu dari mahasiswa yang jika nama saya ditulis betanya tanpa THA begitu, karena kadang itu mereka silap saja beta seperti biasa gitu. Karena kalau itu masuk ke dalam ruang digital, beda satu angka saja, beda satu huruf saja, itu sudah nggak akan keluar Mas Hersu. Kita misalnya mencari nama Mas Hersu apa begitu ya, masuk ke ini nggak akan keluar, kadang akan keluar yang mirip-mirip begitu, tapi itu sudah berbeda sekali gitu. Jadi apakah dia mau menandatangani itu begitu ya? Saya itu sebetulnya sedih. Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya, saya rasa itu aja. Ya, tentu saja yang dinyatakan asli itu adalah barang, benda yang berupa kertas. Tetapi yang dipersoalkan bukan benda itu, tetapi kepemilikan benda itu. Itu masalahnya. Jadi sah tidaknya kepemilikan itu ditentukan oleh prosedur memperolehnya, bukan sekedar barangnya tuh. Tentu ada laboratorium yang menguji authenticity dari sebuah barang yang harus ada pembandingnya. Tapi ini proses yang akan berlangsung panjang karena pengadilan harus memeriksa apakah barang itu adalah barang yang dimaksud oleh Roy Suryo CS atau barang yang benar-benar dimiliki oleh Pak Jokowi. Ini soal lain lagi kan. Jadi tetap kita mesti ajukan semacam pandangan bahwa benda yang dimaksud oleh Roy Suryo apakah yang dibawa oleh Pak Jokowi, barang yang dibawa oleh Pak Jokowi apakah itu barang milik dia, kan itu soalnya tuh. Jadi sekali lagi
sebut aja fisiknya itu bisa dinyatakan asli. Sama seperti kalau saya mencuri barang lalu dianggap bahwa saya mencuri barang yang palsu, saya bilang ini barangnya asli, lalu dibuktikan bahwa barangnya memang asli, tapi itu bukan hak saya karena saya mencuri kan. Itu soalnya. Jadi demikian juga halnya dengan kondisi perdebatan publik hari ini. Tetapi saya tetap menganggap bahwa sebaiknya atau seharusnya itu pengadilan yang ikuti prosedur pengadilan, lalu pengadilan akan minta pembuktian, termasuk beban pembuktian pada siapa. Jadi sekali lagi kita anggap aja bahwa memang opini publik itu akan tumbuh terus. Apapun yang dinyatakan asli tetap orang menunggu keputusan pengadilan tuh, karena udah masuk di dalam wilayah yang bukan sekedar pidana, karena Pak Jokowi tentu menginginkan ada penghukuman pidana, tapi soal ini dari 2 tahun lalu. Kalau betul-betul dia asli 2 tahun lalu aja kan, kenapa Pak Jokowi menunda-nunda benda itu sehingga terjadi keribuhan, kehebohan. Dan Pak Jokowi tentu yang boleh disebut sebagai mensponsori kehebohan karena dia menahan sesuatu yang ditanyakan oleh warga negara pada kepala negara pada 2 tahun lalu, tapi baru mau dijawab sekarang ketika dia justru bukan lagi warga negara. Jadi itu yang orang curigai, dan kecurigaan publik itu ya setara dengan kecurigaan publik terhadap kebohongan lain Pak Jokowi, misalnya soal 11 triliun di kantongnya, soal SMK, itu kan satu paket kondisi psikologis publik yang akhirnya menganggap semua keterangan Pak Jokowi itu adalah kebohongan. Jadi kita mesti terima juga fakta itu karena beliau 10 tahun jadi presiden, dan itu artinya dia mengendalikan banyak hal melalui sistem operasi intelijen, operasi birokrasi, operasi politik. Nah semua itu yang kemudian sekarang mulai dibuka, dipersoalkan apakah betul ijazah itu yang asli dimiliki oleh Pak Jokowi. Kalau dia dimiliki, apakah prosedur pemilikannya itu juga legal atau palsu? Jadi bukan sekedar bendanya, tetapi prosedur pemilikannya itu saya kira yang harus diterangkan lagi. Pihak kepolisian Bareskrim telah mengumumkan bahwa ijazah Joko Widodo, Jokowi ternyata asli. Ini merupakan hasil penyelidikan Bareskrim berupa pemeriksaan terhadap 39 orang, dokumen-dokumen termasuk dokumen pembanding serta hasil uji laboratorium. Hal ini dijelaskan Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum, Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam siaran pers, Kamis tanggal 22 Mei tahun 2025. Terkait Fakultas Kehutanan UGM bahwa benar Joko Widodo daftar dan masuk Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1980, kata Brigjen Juhandani dikutip dari Kompas TV. Juhandani juga membeberkan bukti-bukti yang juga telah diuji keidentikannya. Seperti bukti pengumuman di Koran Kedaulatan Rakyat dan Koran Bernas tahun 1980 yang mencantumkan nama Jokowi terkait Fakultas Kehutanan UGM. Lalu surat pernyataan atau janji mahasiswa Joko Widodo tahun 1980 dengan belangko identik produk yang sama dengan pembanding. Kemudian bukti dokumen hasil studi KHS Jokowi, tanda penyetoran SPP, surat permohonan izin, surat keterangan lulus ujian praktek dan bukti-bukti lainnya. Skripsi Jokowi setelah dilakukan penelitian oleh Puslap 4, mesin ketik yang digunakan adalah Vika, khusus lembar pengesahan skripsi dibuat dengan handpress, letterpress, sehingga apabila diraba tulisannya tidak rata atau cekung, jelasnya lagi. Ia juga menegaskan bahwa terhadap uji lab 4 tersebut, bersesuaian dengan pemilik percetakan saat itu. Penyelidik mendapat dokumen asli ijazah sarjana atas nama Jokowi yang telah diuji secara laboratoris berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh kuliahan di Fakultas Kehutanan UGM, meliputi, bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, tuturnya. Maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berdasar dari satu produk yang sama, ungkapnya. Roy Suryo akan bawa ke level internasional. Sebelum keaslian ijazah Jokowi ini diumumkan polisi, Roy Suryo CS penuding ijazah Jokowi palsu langsung buru-buru mengatakan